Tapi mungkin Arteta, mungkin dari segi pengalaman paling kurang. Liga Inggris baru saja akan memasuki 10 laga terakhir. Dan ini akan menjadi 10 laga terpanas di sejarah Premier League mungkin. Karena nggak cuma 2 tim aja yang rebutan, tapi ada faktor ketiga, yaitu Arsenal dan Mikel Arteta. Pastinya Arsenal akan membuat Jurgen Klopp dan Pep Guardiola semakin pusing aja. Dan biasanya kan kalau kita lihat dari sejarah, itu di 2004-2005 Jose Mourinho masuk. Tapi itu mungkin perebutan antara Mourinho dan Sir Alex Ferguson, karena Wenger dan Arsenal itu sudah semakin terpuruk dari musim itu. Dan dari 5-6 musim terakhir ini juga cuma 2 tim, antara Liverpool dan Manchester City aja yang berebutan. Jadi musim ini memang mungkin bisa dibilang musim terpanas di sepanjang Liga Inggris. Salah satu indikasi terpenting siapa yang akan membawa gelar juara Liga Inggris itu terpampang di depan muka kita, yaitu klasemen sementara. Sementara ini di posisi nomor 1 diduduki oleh Arsenal dengan 64 poin, dan di belakangnya Liverpool dengan poin yang sama, hanya goal difference-nya lebih sedikit dari Arsenal. Di peringkat 3 Manchester City dengan 63 poin. Hanya 1 poin saja yang memisahkan ketiga klub ini. Ini adalah kompetisi yang sangat panas sekali. Dan kalau kita lihat dari segi form, Arsenal itu lebih bagus daripada kedua tim ini. Di 5 pertandingan terakhir, mereka memenangkan ke-5 laga tersebut. Liverpool menang 4, seri 1, dan mungkin Man City tim yang paling kurang konsisten ketimbang 2 tim di atas, dengan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Tapi kalau kita lihat dari goal difference, kenapa gue bilang goal difference ini akan menjadi faktor kunci? Karena mengingat kompetisi ini sangat panas, mungkin ada kemungkinan ada 2 tim yang memiliki poin yang sama di akhir musim. Dan saat itu goal difference lah yang akan menjadi faktor terpenting. Dan dari akumulasi goal difference, Arsenal 46, Liverpool 39, Man City 35. Beda 7 poin dari antara Arsenal dan Liverpool. Dan beda 11 gol antara Arsenal dan Manchester City. Dan nggak cuma dari akumulasi kepentingan poin ini ya, tapi ini juga menggambarkan performa Arsenal secara serangan dan pertahanan. Dari serangan, Arsenal sudah mencetak 70 gol, Liverpool 65, City 63. Ini menunjukkan Arsenal itu memiliki serangan terbaik sampai saat ini. Dan dari segi gol kebobolan, Arsenal kebobolan 24, Liverpool 26, Man City 28. Sekali lagi, ini menunjukkan Arsenal nggak cuma memiliki serangan terbaik, tapi mereka juga memiliki defense terbaik. Ini juga menggambarkan bahwa Arsenal itu saat ini memiliki squad paling balance. Tapi yang mungkin disayangkan untuk Arsenal dan Arteta adalah timingnya international break ya. Pastinya lagi form yang bagus begini, mereka pastinya ingin melanjutkan, ya kan? Tapi karena ada international break, ini agak sedikit mengusik ritmenya. Dan mungkin ada timbul pertanyaan, apakah Arteta itu bisa kembali ke ritme sebelumnya ketika mereka akan berhadapan dengan Man City di laga Premier League selanjutnya. Tapi kita nggak cuma harus melihat dari table saja, karena kita harus melihat juga dari segi fixture 10 laga terakhir ini. Siapa yang akan mendapatkan fixture lebih mudah dan siapa yang akan menghadapi lawan paling sulit. Dan gue nggak mempertimbangkan tim mudah, karena tim mudah gue anggapnya ketiga tim ini akan mengalahkan mereka. Tapi gue mempertimbangkan laga-laga menghadapi tim 10 besar. Dan kalau kita lihat Liverpool, pertama kita mulai dengan Jurgen Klopp. Laga pertama Liverpool dan melawan Brighton di weekend ini akan menjadi partai yang memiliki unsur jebakan Batman ya. Karena dari segi kualitas Brighton itu nggak setara dengan Liverpool, tapi gaya bermain mereka itu levelnya Champions League. Dan kemudian
Mungkin Manchester United melawan Liverpool, laga sulit Liverpool. Kita lihat dari FA Cup, mereka bisa merepotkan tim manapun juga di Old Trafford. Dan mungkin ada dorongan motivasi sendiri bahwa Manchester United ingin menggagalkan kemungkinan juara Liverpool. Karena mereka adalah saingan abadi. Dan selanjutnya West Ham yang akan menjamu Liverpool. West Ham dari segi defense itu sangat rapuh. Liverpool bisa memanfaatkan kerapuhan ini. Dan kemungkinan besar ini akan terjadi hujan gol karena West Ham pun juga memiliki serangan yang bagus ya. Trio di depan Kudus, Paqueta, dan Bowen ini pasti bisa merepotkan Virgil van Dijk dan Konate. Tapi gue masih memfavoritkan Liverpool kok untuk laga ini. Dan Liverpool melawan Tottenham, kalau ini partai yang diadakan di Tottenham Hotspur Stadium, ini mungkin akan agak sedikit bikin gue berpikir-pikir. Tapi karena laga ini di Anfield, rekor Tottenham nggak begitu bagus, gue masih memfavoritkan Liverpool. Dan selanjutnya ada partai yang cukup merepotkan nih, yaitu Aston Villa. Aston Villa itu berada di posisi kelima sekarang ini, atau keempat gitu. Tapi mereka memperebutkan posisi Champions League. Jadi gue yakin mereka itu akan terus kompetitif sampai akhir musim. Tapi untungnya buat Liverpool adalah Aston Villa ini udah nggak sebagus sebelumnya di Villa Park. Sebelumnya kita tahu Villa itu sangat kuat di laga kandang. Mereka sudah kalahkan Arsenal dan Manchester City. Tapi untungnya buat Liverpool, Aston Villa saat ini nggak seseram sebelumnya di Villa Park. Dan ada Liverpool melawan Wolves. Gue nggak begitu menganggap Wolves sebagai tim kuat, walaupun mereka bertengger di posisi 10 besar. Dari fixture list ini, kita bisa lihat ada 6 laga yang akan dihadapi Liverpool melawan tim 10 besar. Dan dari 6 laga ini, ada berapa laga away? Karena laga away ini sangat penting, sangat krusial sekali. Ada 3 partai away untuk Liverpool. Dan kita langsung aja masuk ke Arsenal saat ini. Laga melawan Manchester City di Etihad Stadium weekend ini. Ini akan menjadi partai big match. Partai yang sangat sulit buat Arsenal karena mereka musim lalu sudah dibantai 4-1 di Etihad. Dan Arteta itu juga agak sedikit kesulitan melawan Pep Guardiola. Lawan yang sangat tangguh. Tapi di sisi sebaliknya ini akan menjadi sisi psikologi ya. Karena kalau Arsenal bisa mengalahkan Manchester City, ini akan menjadi pukulan besar sekali untuk Manchester City. Dan mungkin ini akan mengeluarkan mereka dari title race. Dan ini akan semakin menguatkan posisi Arsenal sebagai favorit juara kalau mereka bisa menang lawan Manchester City. Dan selanjutnya ada Brighton melawan Arsenal. Sekali lagi, Arsenal masih memiliki kualitas yang jauh lebih bagus daripada Brighton, tapi Brighton itu memiliki sisi di mana mereka itu bisa mengejutkan, apalagi di laga kandang mereka sendiri, begitu. Mungkin bukan bisa mengalahkan Arsenal, tapi juga bisa mendapatkan hasil seri. Pastinya itu adalah nilai negatif untuk Arsenal. Dan Arsenal melawan Aston Villa, gue masih merasa Arsenal akan memanfaatkan highline-nya Aston Villa. Wolves melawan Arsenal terlalu kuat buat Wolves. Dan Arsenal melawan Chelsea nih. Chelsea itu sebetulnya di posisi 11 di luar 10 besar. Tapi gue masih anggap Chelsea itu lebih kuat dari Wolves. Jadi gue masih memasukkan Chelsea sebagai faktor. Dan Chelsea sebagai tim London pastinya ada motivasi sendiri ya untuk mengalahkan tim London. Dan untuk menggagalkan atau meramaikan pesta lah. Begitu, mengacaukan pestanya si Arsenal ini. Sama halnya juga dengan Tottenham Hotspur, saingan abadi North London. Apalagi di Tottenham Hotspur Stadium, pastinya mereka nggak mau dikalahkan Arsenal di kandang sendiri. Ini pastinya akan merepotkan buat Arsenal. Dan juga ada Manchester United melawan Arsenal. United binatang buas di Old Trafford. Dan kalau kita lihat dari jumlahnya itu ada total 7 fixture melawan tim 10 besar. Dan dari 7 ada 5 laga away untuk Arsenal.
jumlahnya cukup banyak untuk Arsenal ini. Dan kita langsung aja masuk ke Manchester City. Yang tadi kita sudah bahas, Man City melawan Arsenal. Favoritnya tetap Man City karena ya, mereka bermain di Etihad Stadium. Dan mereka juga punya rekor yang sangat bagus melawan Arsenal di Etihad. Tapi yang paling memprihatinkan adalah apakah De Bruyne bisa kembali dari cederanya untuk menghadapi Arsenal. Karena kita tahu De Bruyne itu selalu ngebully Arsenal. Dan selanjutnya Man City melawan Aston Villa. Gua rasa City terlalu kuat. Dan juga Tottenham melawan Manchester City. Ini mungkin bisa menjadi batu sandungannya City. Karena Tottenham dengan Son Heung-min, Son itu memiliki rekor yang sangat bagus. Dia selalu bisa mencetak gol melawan Man City. Selanjutnya ada Brighton melawan Man City. Man City kualitas lebih bagus, tapi tentu saja Brighton itu memiliki jebakan Batman. Dan Man City Wolves, City terlalu kuat. City lawan West Ham juga gue anggapnya karena di Etihad Stadium, City pastinya akan diunggulkan. Jadi ada 6 laga melawan tim 10 besar. Dan dari 6 laga tersebut ada 2 partai saja yang bertandang ke tim lawan. Jadi bisa kita lihat fixture listnya, kalau gue bilang yang paling bagus itu adalah fixture-nya Man City dan Liverpool. Dan yang mungkin paling sulit adalah yang akan dihadapi oleh Arsenal. Itu juga bisa kita lihat dari points per average ya, atau rata-rata poin yang diakumulasi oleh 10 tim yang akan dihadapi oleh ketiga klub ini. Jadi semakin besar poin tersebut, semakin kuat lawan-lawan yang akan dihadapi. Jadi bisa kita lihat paling kuat 1,63 yang akan dihadapi oleh Arsenal, dilanjuti dengan Man City dengan 1,52, dan yang paling mudah Liverpool 1,37. Jadi bisa kita bilang dengan pertandingan yang sangat sulit yang akan dihadapi oleh Arsenal di Liga Inggris, mereka juga akan dipusingkan dengan laga melawan Bayern Munchen di Champions League. Kalau mereka lolos, mereka akan bertemu dengan Manchester City. Ini faktor tambahan buat Arsenal dan juga Manchester City yang pastinya akan menguntungkan Liverpool. Dan sekarang kita mungkin akan coba menganalisa siapa yang paling bisa menghandle pressure di situasi genting seperti ini. Ini mungkin lebih merujuk ke masalah psikologi dan mental, tapi mungkin hanya sejarah yang bisa menggambarkan bagaimana ketiga klub dan juga ketiga pelatih yang menangani bisa menghandle pressure. Jadi kita coba petik dari 4 musim terakhir berapa poin yang mereka petik dalam 10 pertandingan terakhir ini. Kita bisa lihat Arteta hanya mengumpulkan 16,5 secara rata-rata, Pep 23,5, Klopp 24. Kita bisa lihat Pep dan Klopp itu dipisahkan hanya sedikit saja. Mereka sangat berkompetitif dan memiliki mental yang sangat kuat di laga-laga terakhir. Tapi mungkin Arteta, mungkin dari segi pengalaman paling kurang dibandingkan dengan Pep dan Klopp. Dan itu juga bisa dilihat dari berapa poin yang mereka dapatkan di 10 laga terakhir ini. Tapi kita harus mengingat juga tahun kemarin di mana mereka mengadu dengan Man City. Di 10 pertandingan terakhir, Arsenal itu tidak diperkuat oleh William Saliba, salah satu pemain kunci Arsenal. Jadi kita harus mempertimbangkan hal itu, dan itulah bagaimana sejarah itu nggak bisa menjadi patokan terus. Ya, kita harus melihat situasinya benar-benar. Dan juga yang kita harus katakan adalah Jurgen Klopp hanya ada 2 musim dalam 4 musim terakhir di mana mereka itu benar-benar mencoba merebut juara, yaitu di musim 1920 dan 21-22. Kedua musim ini benar-benar Liverpool merasakan pressure-nya. Tapi di musim lalu dan 20-21 mungkin Liverpool nggak begitu kompetitif terhadap Man City. Jadi mungkin level pressure-nya itu nggak sebesar, dan mungkin itulah penyebab Klopp itu bagus, ya kan. Jadi itulah yang harus kita pertimbangkan. Tapi inilah salah satu alasan kenapa Pep Guardiola itu dan Man City
tetap menjadi kandidat favorit. Karena mental juara mereka. Di laga-laga terakhir mereka itu selalu bisa menemukan cara untuk ngeklik lagi begitu. Entah dari motivasinya Pep Guardiola atau itulah mental juara dari pemain-pemainnya, tapi mereka bisa menemukan cara untuk bisa memetik 3 poin terus-terusan di laga-laga genting seperti ini. Dan itulah kenapa mereka adalah treble winner musim lalu. Oke guys, jadi sampai di sini aja analisa gua tentang siapa yang akan membawa gelar juara dari klasemen dan juga dari segi 10 laga terakhir ini. Kalau kalian setuju dengan analisa gua, kalian bisa langsung klik like dan subscribe. Kalau kalian nggak setuju, kalian bisa langsung kasih komen dan juga tetap kasih like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten Liga Inggris dan mungkin Liga-Liga Champions selanjutnya. Oke, jadi sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai titik ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.